Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, sehat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita sudah sampai pada istilahnya itu middle day kelima. Ya Bapak Ibu. Oke. Nanti sebelum kita mulai kita akan doa dulu supaya pembelajarannya bisa lancar dan bermanfaat semua. Tapi sebelumnya kita melakukan doa dulu biar fresh dulu ya Bapak Ibu. Oke. Tapi pakai hitung aja nggih. Bisa Siap. lihat gerakan tangan Ya. yang gini. Jempol sebelah kiri arahnya sama. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Bisa Bapak Ibu? Bisa Bu, bisa. Kita mulai lagi nggih. Hitung 5 kali Ya. gerakan yang lain. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ganti. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Oke, cukup Bapak Ibu. Sekarang mari kita doa dulu. Siapa yang waktunya doa? Waktunya memimpin doa siapa ya? Tiketnya siapa hari ini? Pak Windu, Bu. Oh, Pak Windu. Monggo, Pak. Oke. Bu Nazila, mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sejenak agar kegiatan kita dimudahkan. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Pak Windu. Kita sudah mempelajari tentang istilah baru juga di guru penggerak, yaitu kerangka kurikulum. Kira-kira dari mempelajari kerangka kurikulum itu ada hal baru apa kira-kira yang Bapak Ibu oleh pelajarinya? Monggo. Siapa ini? Saya Bu. Oke, Mas Nafi. Terima kasih Bu. Saya ada istilah yang baru tentang capaian pembelajaran. Kemudian istilah fase Bu. Oke, istilah bahasa lain? Dulu. Ya, Bu. Saya mempunyai hal yang baru, yaitu alur tujuan pembelajaran, Bu. Oke. Ya, itu ya. Oke, ini ada hal baru di istilah baru lagi pada guru pada penggerak, yaitu capaian pembelajaran. Ya, apa itu Bentar, saya satu ya. PPT-nya. Capaian pembelajaran ini merupakan istilah yang baru di sekolah. Kalau dulu di kurikulum 13 tidak ada capaian pembelajaran. Bisa minta tolong? Nah, ini. Oke. Capaian pembelajaran. Nah, apa itu capaian pembelajaran? Slide kedua, Pak. Bu. Saya. Apa itu capaian pembelajaran? Oke. Kompetensi
yang akan dicapai oleh peserta didik. Kompetensi. Oke. Ya, capaian pembelajaran itu merupakan bentuk pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi yang meliputi kumpulan kompetensi dan materi. Jadi kalau dulu kita menggunakan istilah kompetensi inti dan kompetensi dasar, KI dan KD, nah sekarang dijadikan satu dalam satu yang namanya pembelajaran. Slide ke depan, Pak Win. Oke. Capaian pembelajaran ini digunakan untuk menentukan tingkat kerangka kualifikasi, menetapkan standar kualifikasi, mengarahkan kurikulum, dan menentukan spesifikasi penilaian. Jadi secara tidak langsung akan mempengaruhi metode pengajaran, pembelajaran, dan praktek penilaian. Terus selanjutnya, tujuan capaian pembelajaran. Tujuan capaian pembelajaran dibagi dua, yaitu tingkat PAUD itu sendiri, kemudian tujuan pembelajaran tingkat SD sampai SMA. Yang PAUD memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak, yaitu berupa nilai agama, fisik, motorik, emosional, bahasa, dan kognitif, agar anak usia mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Sedangkan tujuan pembelajaran tingkat SD dan SMA itu untuk menunjukkan kemampuan belajar yang disampaikan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain, didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Sampai sini, adakah yang perlu didiskusikan? Tidak, Bu, lanjut. Lanjut. Pada capaian pembelajaran itu ada dua prinsip, yaitu terukur dan spesifikasi. Yang kedua fleksibel atau sesuai dengan proses dan tahap belajar siswa. Belajar kalau terukur dan spesifikasi yaitu berdasarkan hierarki tahapan konseptual proses pembelajaran yang hasil belajarnya dapat digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa. Sedangkan fleksibel atau sesuai proses dan tahap belajar siswa, seringkali belajar dirasakan sebagai sebuah perlombaan, bukan proses. Sedangkan kurikulum disusun sedemikian rupa sehingga siswa dijejali dengan berbagai materi yang akhirnya berorientasi pada sekedar tahu dan bukan pemahaman atau penguasaan. Sedangkan siswa memerlukan waktu dan tahapan untuk mengupas konsep. Oke. Jadi prinsip pembelajarannya ini diharapkan terukur dan spesifik, artinya sesuai dengan kemampuan siswa. Sedangkan fleksibel atau sesuai dengan proses tahap siswa, jadi siswa belajar sesuai dengan usianya. Sesuai dengan usianya dan semuanya berorientasi pada siswa. Sedangkan bentuk penulisan dari capaian pembelajaran, format capaian pembelajaran ditulis dalam bentuk paragraf, sehingga ada keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi umum secara jelas dan utuh, tidak terpisah-pisah. Gitu. Kemudian rumusan capaian pembelajaran. Nah, ini juga yang baru. Rumusan capaian pembelajaran ini dibentuk dalam fase-fase. Fase yang pertama yaitu fase A, kelas 1 dan 2. Kelas 1 sampai kelas 2. Fase B itu pada umumnya pada kelas SD, kelas 3 sampai kelas 4. Fase C umumnya kelas SD kelas 5 sampai 6. Fase D pada umumnya kelas
7 sampai kelas 9 SMP. Sedangkan SMA dibagi 2 fase, yaitu fase E kelas 10 dan fase F itu kelas 11 sampai 12. Sedangkan untuk SLB itu didasarkan pada usia mental yang ditetapkan berdasarkan hasil asesmen pembelajaran. Fase A itu pada umumnya usia mental kurang dari 7 tahun. Fase B usia mental kurang lebih 8 tahun. Fase C itu usia mentalnya kurang lebih juga 8 tahun. Fase D umumnya usia mental kurang lebih 9. Fase E dan fase F itu usia mental kurang lebih 10 sampai 10 tahun. Lanjut. Kemudian komponen capaian pembelajaran. Pada komponen capaian pembelajaran itu terdapat 4 komponen, yaitu rasional mata pelajaran. Nah, ini yang mencakup kemampuan dasar agama dan akhlak mulia. Yang kedua, tujuan mata pelajaran, kemampuan dan atau kompetensi yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Yang ketiga, karakteristik mata pelajaran, deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran, serta elemen-elemen standar atau domain mata pelajaran dan deskripsinya. Pada capaian pembelajaran juga mencakup capaian pembelajaran setiap fase. Setiap fase ini deskripsi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi untuk kompetensi umum selanjutnya diturunkan menjadi capaian pembelajaran menurut elemen yang dipetakan menurut perkembangan siswa. Sampai sini ada yang didiskusikan? Bapak Ibu nanti saya kirimi CP dari tiap mapel ya untuk kitab matematika. Jadi nanti saya kirim lewat WA capaian pembelajaran untuk matematika. Terima Jadi kasih. kalau Terima Oke. kasih, Bu. Ye. adakah yang perlu didiskusikan? Tidak Kira-kira ada, Bu. kenapa ya kok bisa ditetapkan dalam fase-fase ini? Ada nggak Bapak Ibu yang ngasih pendapat kenapa kok dibedakan dalam tiap fase? Saya, Bu. Oh, nggih. Pak Windu nggih. Karena mungkin kebutuhan dan karakteristiknya berbeda-beda, nggih. Setiap perkembangan anak begitu. Nggih. Iya. Ya, betul kan dibedakan dalam tiap fase karena untuk membedakan usia anak itu berbeda. Jadi satu kelas itu bisa terdapat lebih dari satu fase, bisa pada fase yang berbeda. Seperti itu. Meskipun tadi ada pembatasan fase D, fase A itu untuk membedakan, untuk biasanya fase D seperti itu. Di mananya letaknya pemahamannya. Oke, Bu. Oke. Kemudian nanti saya kasih lewat WA dan kita akan kerjasama mengerjakan tentang diskusi kelompok, yaitu mengidentifikasi dokumen capaian pembelajaran. Saya kasih waktu berapa Bapak Ibu? 10 menit. 10 menit cukup nggih? Cukup, Bu. Nanti presentasi sebentar salah satu aja. Salah satu kelompok mewakili yang lain. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kolaborasi kelompok kami, kelompok 3, untuk identifikasi
kemampuan pada elemen setiap fase capaian pembelajaran. Untuk elemennya, ini kami ambil analisis data dan peluang. Untuk yang fase A, untuk kompetensi yang dicapai adalah peserta didik dapat mengurutkan, menyortir, kategorisasi, membandingkan dan menyajikan data dari banyak benda dengan menggunakan turus dan gambar ya. Ya, turus, Pak. Fase B-nya, peserta didik dapat mengurutkan, membandingkan, menyajikan, dan menganalisis data banyaknya benda menggunakan turus dan data hasil pengukuran dalam bentuk tabel, diagram gambar, piktogram, diagram batang, garis. B. Menentukan kejadian yang lebih mungkin dari beberapa kejadian. Fase C, mungkin dibacakan Bu Lulu. Ya, terima kasih Pak Windu. Fase C, peserta didik dapat pertama adalah mengurutkan, membandingkan, menyajikan, dan menganalisis data, banyaknya benda, dan data hasil pengukuran dalam bentuk gambar, piktogram, diagram batang, diagram lingkaran, tabel frekuensi, dan diagram garis. Yang kedua, mengolah data, min, dan sebaran data. Yang ketiga, menggunakan pecahan, desimal, dan persen untuk menyatakan peluang suatu kejadian. Fase D, peserta didik dapat merumuskan pertanyaan, mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data untuk menjawab pertanyaan. Yang kedua, menggunakan proporsi untuk membuat dugaan terkait suatu populasi berdasarkan sampel yang digunakan. Yang ketiga, dapat menggunakan histogram dan diagram lingkaran untuk menyajikan dan menginterpretasi data. Yang keempat, peserta didik dapat menggunakan konsep sampel, rata atau min, median, modus, dan jangkauan atau range untuk memaknai dan membandingkan beberapa himpunan data yang terkait dengan peserta didik dan lingkungannya. Yang kelima, peserta didik dapat menginvestigasi kemungkinan adanya perubahan pengukuran pusat akibat perubahan data. Berikutnya, peserta didik dapat menyatakan rangkuman statistik dengan menggunakan box plot, box and plots. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan menggunakan pengertian peluang, probabilitas, dan proporsi frekuensi relatif untuk memperkirakan terjadinya 1 dan 2 kejadian pada suatu percobaan. Sederhana, semua hasil percobaan dapat muncul secara merata. Jadi Pak Nafi, monggo. Selanjutnya. Pak Nafi, yang kelima, fase E. Fase E, peserta didik dapat menampilkan dan menginterpretasi data menggunakan statistik yang sesuai bentuk distribusi data untuk membandingkan nilai tengah dan sebaran. Yang kedua, meringkas data kategorikal untuk 2 kategori dalam tabel frekuensi 2 arah. Menafsirkan frekuensi relatif dalam konteks data termasuk frekuensi relatif bersama, marginal, dan kondisional. Mengenali kemungkinan asosiasi dan tren data. Yang ketiga, membedakan antara korelasi dan sebab akibat. Yang keempat, membandingkan distribusi teoretis discrete dan distribusi eksperimental mengenai peran penting dari ukuran sampel. Yang kelima, menghitung peluang dalam situasi diskrit. Fase F, fase terakhir, kelas 11-12, peserta didik dapat merumuskan pertanyaan, mengumpulkan informasi, menyajikan dan menganalisis hingga menarik kesimpulan
dari suatu data dengan membuat rangkuman statistik deskriptif. Yang kedua, menggunakan peluang bebas dan bersyarat untuk menafsirkan data. Demikian kompetensi yang ada pada capaian pembelajaran fase A sampai fase F. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Kira-kira dari yang disampaikan tadi, seperti kalau pembelajaran tahun 2000, kurikulum 13, kira-kira mirip dengan apa itu Bapak Ibu? Mirip dengan ada KD-nya, ada KI-nya, begitu. Ya, mirip kayak silabus gitu Bapak Ibu ya. Jadi capaian pembelajaran itu istilah baru. Kalau sekarang nggak ada silabus, tapi ada perangkat kurikulum, ada capaian pembelajaran. KIKD juga sudah diinkludkan dalam capaian pembelajaran. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan. Nanti ada refleksi, silakan diisi dalam kolom refleksi terbimbing. Oke. Cukup Ya, Bu. Bapak Ibu. Iya, Bu. Semoga materi tadi ada manfaatnya dan kita bisa mengimplementasikan dalam sekolah kita. Saya Ri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.